Pernahkah Anda mendengarkan orang berpidato? Tentu pernah, bukan? Kita pasti pernah mendengar pidato di televisi, di sekolah, atau di tempat lainnya. Namun, tahukah kamu pengertian teks pidato? Apa tujuan dari penulisan teks pidato? Bagaimana metode berpidato? Dan seperti apa struktur teks pidato? Waktunya belajar bahasa Indonesia. Kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar pengertian, tujuan, metode, dan struktur teks pidato. Pengertian teks pidato. Pengertian pidato menurut KBBI adalah pengungkapan pikiran dalam bentuk kata-kata yang ditunjukkan kepada orang banyak. Wacana yang disiapkan untuk diucapkan di depan khalayak. Jadi, teks pidato adalah tulisan yang berisi pikiran-pikiran seseorang untuk disampaikan di hadapan umum. Tujuan pidato. Pidato mempunyai tujuan untuk meyakinkan pendengar, mendorong atau memberikan motivasi, memberitahukan sebuah informasi, mengajak orang bertindak atau berbuat sesuatu, dan menyenangkan atau menghibur pendengarnya. Metode pidato. 1. Metode naskah, yakni berpidato dengan membacakan naskah yang sudah disiapkan sebelumnya. 2. Metode impromptu atau serta-merta, yakni berpidato secara spontan sesuai dengan apa yang dipikirkan. 3. Metode ekstemporan, yaitu berpidato berdasarkan poin penting yang ingin disampaikan sebagai pengingat saat berpidato. 4. Metode menghafal, yakni berpidato berdasarkan naskah yang sudah dihafal sebelumnya. Struktur pidato terdiri atas pembuka pidato, isi pidato, dan penutup pidato. Pembuka pidato terdiri atas salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Wali Kelas serta teman-teman yang saya cintai. Salam yang disampaikan kepada hadirin biasanya diucapkan secara berurutan sesuai kedudukannya. Misalnya di sekolah, dimulai dari jabatan tertinggi, kepala sekolah, kemudian wali kelas, kemudian guru-guru, setelah itu baru teman-teman. Ungkapan syukur seperti marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas berkah dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat pada hari yang cerah ini. Isi pidato. Teman-teman yang saya banggakan, pertama-tama perlu kita sadari bahwa lingkungan adalah tempat menggantungkan hidup bagi kita semua, umat manusia. Maka, kita harus menjaga lingkungan kita baik-baik agar bumi menghasilkan keuntungan bagi kita, bukan kerugian, bahkan bencana bagi kita. Salah satu cara agar lingkungan tidak memberikan bencana bagi kita adalah menjaga kebersihan lingkungan. Dalam menjaga kebersihan lingkungan, maka kita harus mengetahui terlebih dahulu apa arti kebersihan lingkungan.
Arti kebersihan lingkungan yang sesungguhnya adalah suatu keadaan lingkungan yang layak untuk ditinggali manusia, yakni keadaan kesehatan manusia secara fisik dapat terjaga. Oleh karena itu, kita harus menjaga kebersihan lingkungan agar tercipta kehidupan yang layak dan sejahtera. Dan seterusnya. Terakhir, penutup pidato. Penutup pidato biasanya terdiri atas simpulan, saran, ajakan, dan lain-lain. Kemudian, ucapan terima kasih kepada para hadirin, dan tentu saja salam penutup. Teman-teman sekalian, sebagai penutup saya mengutip kata pepatah yang mengatakan bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman. Maka apabila seseorang tidak peduli terhadap kebersihan, ia sesungguhnya bukan merupakan orang yang beriman secara sempurna. Kedepannya, saya juga berharap kita sebagai umat manusia dapat lebih giat lagi dalam menjaga kebersihan lingkungan. Teman-teman yang berbahagia, sekian pidato dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat kita laksanakan, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan rumah. Kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara mengidentifikasi isi pokok informasi teks pidato? Mengidentifikasi isi pokok informasi sama halnya dengan mengidentifikasi ide pokok dalam sebuah paragraf. Ide pokok biasanya terdapat di dalam kalimat utama. Akan tetapi, banyak pula ide pokok yang tersirat dalam seluruh isi paragraf. Paragraf yang baik adalah paragraf yang hanya memiliki satu ide pokok. Oleh karena itu, jika teks tersebut memiliki 10 paragraf, isi pokok teks tersebut juga ada 10. Perhatikan contoh berikut ini. Perhatikan paragraf berikut ini. Isi pokok informasi paragraf tersebut adalah: kita harus menjaga lingkungan agar bumi menghasilkan keuntungan bagi kita. Perhatikan paragraf tersebut. Isi pokok informasi paragraf tersebut adalah: menjaga kebersihan lingkungan agar tercipta kehidupan yang layak dan sejahtera. Perhatikan paragraf tersebut. Isi pokok informasi paragraf tersebut adalah: menjaga kebersihan lingkungan sekolah adalah cara terbaik dalam mencegah berbagai penyakit. Perhatikan paragraf tersebut. Isi pokok informasi paragraf tersebut adalah: menjaga kebersihan lingkungan sekolah dapat dilakukan dengan cara membuang sampah ke tempat sampah. Tugas: kerjakanlah soal dalam Google Form yang diberikan oleh gurumu sambil melihat catatanmu. Demikianlah pelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.